Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa ba'dah. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk belahan bumi yang kebetulan kita berdomisili di negara yang indah, yakni negara Indonesia ini. Sebagaimana disebut-sebut, Indonesia adalah negara surga, semua hijau, bahkan gunung-gunung pun disebut gunung yang hijau, pertanda sebuah kemakmuran, anugerah yang melimpah. Bagaimana hutannya, bagaimana lautnya yang 70% daripada daratan, dan semua kandungan-kandungan yang ada di perut bumi, di dasar laut, itu semua menunjukkan betapa anugerah yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Disebutkan Indonesia adalah sebagai negara ketiga terkaya, negara tropis. Oleh karena itu kita harus merasa punya kewajiban. Bahkan agama pun memerintahkan kita untuk melestarikan, menjaga betapa kemakmuran bumi ini. Di dalam firman Allah yang di situ Allah berfirman pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah, yakni Nabiullah Adam. Kenapa bumi dikehendaki oleh Allah seorang khalifah? Tiada lain, khalifah inilah yang akan memakmurkan bumi ini, menjaga bumi ini, melestarikannya bumi ini. Di dalam sebuah peribadatan pernikahan, ini sangat erat hubungannya dengan pemakmuran. Karena satu-satunya pintu untuk melestarikan populasi manusia, an-naw' al-insani, tiada hanya pintunya satu-satunya melalui peribadatan yang bernama an-nikah, an-nikah sunnati. Kenapa? Dengan nikah maka populasi manusia akan bisa dipertahankan. Di luar nikah tidak ada keinginan untuk mempertahankan sebuah populasi. Bisa kita cek, kita adakan riset di tempat-tempat pelacuran, perselingkuhan, semua tidak menginginkan sebuah keturunan. Yang menginginkan sebuah keturunan adalah hanya melalui pintu pernikahan. Kenapa? Karena dari pernikahan inilah lahir dan bisa dipertahankannya populasi manusia yang diharapkan nanti bisa menjaga dan melestarikan kemakmuran bumi. Dalam surat Hud ayat 61 disebutkan, wa ansha'akum minal ard wastamarakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah liat, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Kita disebut-sebut sebagai pemakmurnya. Ini punya arti penting dalam kehidupan kita. Tentu memakmurkan adalah bagaimana caranya bisa kita melestarikan, memberdayakan, memperuntukkan maslahat dan guna bukan hanya kepentingan kita, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Sampai-sampai ada sebuah hadis menyatakan, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah
falyagrisha. Rawal Bazzar wa Ahmad bisanadin sahih. Manakala kiamat sudah sangat dekat, sedangkan di tangan salah satu kalian ada bibit-bibit tanaman, maka segeralah tanam. Kenapa? Karena ini akan ada guna, walaupun sekecil apapun gunanya. Mungkin 1 bulan, 1 tahun sudah bisa dimanfaatkan sebagai bentuk pelestarian dan pemakmuran bumi ini. Sekaligus itu adalah sebuah bentuk peribadatan kita. Kita diciptakan oleh Allah berakibat sebuah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali berakibat mereka ibadah padaku. Mari, di samping ibadah-ibadah kewajiban kita sebagaimana mestinya, kita tambahkan ibadah melalui melestarikan bumi yang kita cintai ini. Pertahankan surga bumi, keindahan bumi. Bangsa lain melihat Indonesia kaya raya dengan segala jenis macam tanaman-tanaman obatnya, varian-variannya yang terkaya di dunia ini, kita pertahankan dan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kehidupan kita, menjadikan kita sebagai orang yang tetap teguh terus memperjuangkan pelestarian bumi ini. Jangan manfaatkan kepentingan pribadi hanya untuk kepuasan sekelompok dan lain sebagainya. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kemudahan, melimpahkan rezeki yang barokah dalam kehidupan kita. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.